Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Pendidikan Biologi U 2019 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asesmen autentik. Kelompok 8 beranggotakan Monika Salma Fitriandini, NIM 024 sebagai penyusun materi, Dela Ayu Ariska, NIM 060 sebagai editor, dan saya, Nabila Azhara, NIM 063 sebagai presentator. Yang pertama yaitu pengertian asesmen autentik. Menurut John Muller, asesmen autentik adalah suatu bentuk penilaian di mana siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas dunia nyata yang menunjukkan penerapan yang berarti dari pengetahuan dan keterampilan penting. Ketika menerapkan penilaian autentik ini, guru harus menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi luar sekolah. Maka secara umum, penilaian autentik ini adalah suatu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Karakteristik penilaian autentik. Yang pertama, penilaian autentik menangkap sifat konstruktif pembelajaran dengan mengintegrasikan pengajaran, pembelajaran, dan penilaian. Yang kedua, penilaian autentik dilakukan dengan peragaan langsung dan memberikan jalur menuju demonstrasi. Jadi di sini siswa dapat mendemonstrasikan apa yang mereka ketahui dalam konteks di kehidupan nyata. Yang ketiga, penilaian autentik memeriksa secara langsung perbuatan atau prestasi siswa yang berkaitan dengan tugas intelek yang layak, memeriksa kemampuan kolektif siswa, serta pengukuran penguasaan siswa berdasar pada cara yang lain dibanding regurgitasi sederhana dari suatu pengetahuan. Pada slide ini ditampilkan tabel perbandingan antara penilaian tradisional dan penilaian autentik. Dari masing-masing penilaian memiliki misi sekolah yang sama, yaitu mengembangkan warga negara yang produktif. Pada penilaian tradisional ini, individu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu, sedangkan peran sekolah yaitu mengajarkan pengetahuan dan keterampilan serta menguji siswa apakah mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan atau tidak. Sedangkan pada penilaian autentik ini, siswa ditekankan harus mampu melakukan tugas-tugas yang berarti di dunia nyata. Sedangkan peran sekolah yaitu membantu siswanya dalam mahir melaksanakan tugas yang akan mereka hadapi serta meminta siswa untuk melakukan tugas sebagai acuan apakah siswa tersebut mampu melakukannya atau tidak. Dari tabel perbandingan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan antara penilaian tradisional dan penilaian autentik yaitu pada misi sekolah, yaitu mengembangkan warga negara yang produktif. Sedangkan perbedaannya, pada asesmen tradisional, kurikulum mendorong penilaian. Di sini maksudnya, pengetahuan akan ditentukan terlebih dahulu. Kemudian, pengetahuan itu akan disusun menjadi kurikulum yang disampaikan. Selanjutnya, penilaian diberikan untuk menentukan apakah kurikulum tersebut terjadi atau tercapai. Sedangkan pada asesmen autentik, penilaian mendorong kurikulum. Di sini berarti guru pertama-tama menentukan tugas yang akan dilakukan siswa untuk menunjukkan penguasaan mereka. Kemudian, kurikulum akan dikembangkan yang akan memungkinkan siswa untuk melakukan tugas tersebut dengan baik. Kurikulum ini mencangkup perolehan pengetahuan dan keterampilan yang penting. Maka pada penilaian tradisional yang mengacu pada pengukuran pilihan dari tes pilihan ganda, ini akan membantu siswa dalam memiliki pengetahuan awal. Sedangkan pada penilaian autentik ini akan membantu siswa menjadi mahir dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan mereka hadapi. Pada dasarnya, penilaian autentik ini melengkapi penilaian tradisional. Jadi, seorang guru tidak harus memilih antara penilaian autentik maupun penilaian tradisional karena gabungan antara keduanya akan saling melengkapi dan menguatkan dalam memenuhi tujuan pembelajaran. Penilaian autentik melengkapi penilaian tradisional. Di sini maksudnya, yang pertama yaitu memilih respon pada penilaian tradisional akan dilengkapi dengan melakukan tugas pada penilaian autentik.
Artinya, pada penilaian tradisional, siswa hanya akan dituntut untuk bisa menjawab salah atau benar, dan ini dilengkapi di penilaian autentik dengan diberikannya tugas kepada siswa sehingga siswa akan mahir dalam melakukan tugas tersebut. Yang kedua, dibuat secara perlahan ke kehidupan nyata. Jadi pengetahuan yang diberikan kepada guru akan mampu dilakukan siswa di kehidupan nyata. Yang ketiga, ingat atau pengenalan hingga konstruksi. Siswa harus mampu mengonstruksi pengetahuan yang didapatkannya dari guru. Dan yang keempat, terstruktur guru hingga terstruktur siswa. Pada penilaian tradisional, apa yang dapat dan ditunjukkan oleh siswa itu telah disusun oleh cermat oleh guru yang mengembangkan tes. Sedangkan pada penilaian autentik ini memungkinkan siswa lebih banyak untuk mengkonstruksi dan menentukan apa yang disajikan sebagai bukti kemahiran. Jadi siswa di sini berusaha untuk mengkonstruksi apa yang akan dia dapat. Dan yang terakhir adalah bukti tidak langsung hingga atau untuk bukti langsung. Pada penilaian autentik ini menawarkan bukti penerapan dan konstruksi pengetahuan yang lebih langsung. Contohnya pada pengetahuan goals itu akan lebih memberikan bukti kemahiran siswa melalui penilaian autentik dibandingkan dengan memberi siswa tes tertulis pada penilaian tradisional. Selanjutnya, bagaimana melakukan penilaian autentik pada proses pembelajaran? Yang pertama yaitu identifikasi standar guru untuk siswa. Yang kedua, pemilihan tugas. Yang ketiga, identifikasi karakteristik kinerja yang baik pada tugas tersebut. Yang keempat, untuk setiap kriteria diidentifikasi 2 atau lebih tingkat kinerja yang dapat dilakukan oleh siswa yang akan cukup membedakan kinerja siswa untuk setiap kriteria tersebut. Selanjutnya akan dibahas tentang kelebihan dan kekurangan penilaian autentik. Pada kelebihan penilaian autentik, yang pertama yaitu berfokus pada keterampilan analisis dan keterpaduan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, merefleksikan keterampilan dan pengetahuan dunia nyata. Yang keempat, mendorong kerja kolaboratif antar peserta didik. Yang kelima, meningkatkan keterampilan lisan dan tertulis. Yang keenam, langsung menghubungkan kegiatan asesmen, kegiatan pengajaran, dan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu menekankan pada keterpaduan pembelajaran sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu kekurangan penilaian autentik. Yang pertama, memerlukan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi. Persiapan penilaian autentik harus disiapkan secara kompleks, oleh karena itu waktu yang dibutuhkan juga cukup lama tentang bagaimana caranya memantau dan caranya melakukan koordinasi dengan peserta didik. Yang kedua, sulit untuk dikoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara legal. Pada dasarnya penilaian autentik menitikberatkan pada kemampuan atau tugas nyata kepada peserta didik. Sedangkan pada standar pendidikan biasanya hanya membahas atau mengatur tentang penilaian tradisional. Oleh karena itu agak sulit untuk dikoordinasikan. Yang ketiga, menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten. Bentuk-bentuk penilaian autentik ada beragam macam. Oleh karena itu guru harus cermat dalam menentukan bagaimana skema pemberian nilai kepada peserta didik. Yang keempat, sifat subjektif dalam pemberian nilai akan cenderung menjadi bias. Yang kelima, sifat penilaian yang unik mungkin tidak dikenali siswa. Karena banyak siswa yang hanya mengetahui penilaian tradisional, yaitu penilaian melalui tes, melalui pilihan ganda, sehingga ketika diterapkan penilaian autentik ini, siswa akan tidak banyak dikenali. Yang keenam, bisa bersifat tidak praktis untuk kelas yang berisi banyak siswa. Karena pada penilaian autentik menitikberatkan pada demonstrasi tugas di kehidupan nyata, maka akan perlu banyak cukup usaha pada kelas yang berisi banyak siswa yang berakibat ketidakpraktisan dalam menerapkan atau mengembangkan konstruksi tugas atau pengetahuan tersebut. Yang ketujuh,
menantang untuk mengembangkan berbagai jenis materi ajar dan berbagai kisaran tujuan dalam pembelajaran. Selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk penerapan penilaian autentik, terdiri dari portofolio, performance, proyek, respon tertulis, wawancara lisan, tugas problem solving kelompok, merancang sesuatu, misalnya merancang sebuah mobil, membuat presentasi, misalnya presentasi tentang emosi orang, dan seterusnya. Seperti pada praktikum pembelajaran bioteknologi, di mana menitikberatkan pada demonstrasi kemampuan siswa untuk membuat keju yang berguna yang dapat dikaitkan pada tugas di kehidupan nyata. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.